Indonesia nomor 61 TK tahun 2017 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan. Yang pertama kepada Bapak Insinyur Haji Tengku Eri Nuradi MSI. Yang kedua kepada Bapak Haji Dedi Miswar. Yang keenam kepada Ibu Haja Ratu Tatu Hasanah SEMAK. Yang ketujuh kepada Bapak Haji Muhammad Irsyad Yusuf SEMMA. Selanjutnya penyerahan Satya Lancana Wirakarya kepada Bapak Haji Basril Jabar, kepada Ibu Sri Suliostowati SE, dan yang terakhir kepada Bapak Haji Makasau MM. Pada Hari Koperasi yang ke-70 ini, di tahun 2017, saya ingin mengajak kepada seluruh pelaku koperasi Indonesia untuk meneguhkan kembali, untuk menggelorkan kembali semangat gerakan koperasi, semangat reformasi koperasi, sehingga dengan perubahan-perubahan global yang begitu sangat pesatnya kita bisa mengikuti, sehingga koperasi nantinya juga bisa berkompetisi, bersaing dengan perusahaan swasta, dengan korporasi, dengan BUMN, karena memang kesempatan ada di depan mata kita. Semangat untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan bersama, kekuatan gotong royong yang mampu bersaing, serta cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perubahan zaman, perubahan global sekarang sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Kalau kita mengikuti secara detail, dulu pembayaran dengan uang cash, sekarang di negara kita pembayaran dengan kartu kredit, tetapi di negara yang lain sudah berubah lagi dengan PayPal. Ada lagi sekarang yang paling baru dengan Alipay, tanpa kartu, dengan handphone saja sudah bisa dipakai untuk pembayaran. Perubahan-perubahan seperti ini yang harus diikuti oleh insan-insan masyarakat koperasi, sehingga kita tidak ditinggal oleh perubahan-perubahan yang ada. Oleh sebab itu dibutuhkan kecepatan, dibutuhkan kegesitan, dibutuhkan inovasi, karena sekarang ini bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil, bukan. Bukan negara yang kaya mengalahkan negara yang miskin, bukan. Tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Sebab itu kita harus bergerak cepat agar bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Saya ingatkan agar penggerak koperasi jangan pernah takut bersaing, jangan pernah takut dengan kompetisi dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Saya meyakini kekuatan koperasi saat ini masih relevan dalam perekonomian Indonesia dan perekonomian global. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita semuanya ingin koperasi menjadi salah satu institusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Untuk itu koperasi harus diperkuat, harus diberdayakan oleh kita semuanya. Untuk itu pemerintah menempatkan koperasi sebagai institusi utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerataan ekonomi. Dan dalam kebijakan reforma agraria, redistribusi lahan, kita juga ingin menempatkan koperasi sebagai salah satu penerima yang dapat memanfaatkan konsesi-konsesi yang akan kita berikan, dengan catatan memiliki kemampuan manajemen dalam pengelolaan konsesi-konsesi lahan yang akan diberikan oleh pemerintah. Kalau bisa diberikan 10.000 hektar, kenapa tidak?
untuk koperasi. Kalau bisa diberikan 100.000 hektar untuk koperasi, kenapa tidak kita berikan? Kalau perusahaan besar diberikan segede itu, mestinya koperasi juga bisa diberikan sebanyak itu. Tapi dengan catatan, jangan tepuk tangan dulu. Bekerja dengan saya harus bisa memberikan sebuah tawaran-tawaran proposal yang memang bisa dikalkulasi dan dihitung dengan kalkulasi-kalkulasi ekonomi. Return on investment-nya berapa pasti harus dihitung. IRR-nya berapa harus dihitung. Tapi saya meyakini ada ribuan koperasi yang bisa menerima ini untuk mengelola konsesi-konsesi lahan yang kita tawarkan. Ada 12,7 juta hektar yang kita siapkan sekarang ini, khusus untuk koperasi, untuk usaha menengah dan kecil, untuk pondok pesantren, yang kita harapkan akan membangkitkan ekonomi rakyat kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya ucapkan selamat Hari Koperasi yang ke-70, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Kongres Koperasi Nasional tahun 2017. Marilah kita bersama-sama memastikan koperasi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.